Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabarakatuh. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita sudah sampai di dasar yang kedua, yaitu mempelajari tentang ad-din, agama Allah. Sudah berlalu pembahasan tentang rukun Islam, kemudian rukun iman. Kita sampai kepada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di dalam masalah beriman kepada hari kiamat itu ada sekitar 12 kejadian. Sini kita mulai dari perkataan beliau, Al-amrul awal, perkara pertama, mimma yakunu fil qiyamah, hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Ada 12 dan kita masuk di perkara yang pertama, yaitu apa? Ma asyara ilaihi al-muallifu, apa yang diisyaratkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di qaulihi, beliau mengatakan fatu'adul arwahu ilal ajsadi, maka dikembalikan ruh pada jasadnya. Ada awalul umuri, ini adalah perkara pertama. Wa yakunu, dan kembalinya ruh pada jasad ba'da nafkhati tsaniyah fisur, setelah ditiupnya sangkakala tiupan yang kedua. Karena berkhilaf tentang berapa kalinya, yang rojih itu ditiupnya 2 kali. Nah, ada yang mengatakan 3 kali. Kalau yang 3 kali, pertama itu goncang selama 40, ada yang mengatakan 40 tahun, kemudian meninggal, mati, kemudian yang ketiga itu ini. Kalau yang 2 kali tiupan pertama manusia bumi goncang, manusia pada mati. Adapun dikembalikannya roh pada jasad ini setelah tiupan yang kedua. Wadhalika ba'da'an faraqatha bil maut, setelah roh itu dipisah atau berpisah pada saat kematian. Mati itu berpisahnya roh sama jasad. Wa hadhihi wailul i'adati allati takunu fil barzah. Dan yang dimaksud di sini kembalinya roh ke jasad ini bukan kembalinya roh pada saat di alam barzah. Karena di alam barzah roh juga dikembalikan hina su'alul mayyit, ketika mayit itu ditanya an rabbihi wa dinihi wa nabihi, ditanya oleh Munkar Nakir alaihi wassalam tentang rohnya, tentang dinnya dan nabinya. Jadi ini kembalian yang kedua. Wadhalika anallaha ya'muru, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup trompetnya, fayanfuhu fisur, maka beliau malaikat Israfil meniupkan.
Wa fi qaulil muallifi, di dalam penjelasan beliau, ilal ajsati, kembali ke jasadnya, isyaratun, ini mengisyaratkan ila annal arwah, bahwa ruh la tukhraju minasur, ruh itu asalnya setelah mati di dunia itu, setelah kematiannya, ruh itu ada di dalam sangkakala, tidak keluar dari sangkakala. Illa ba'da'an tatakamila al-ajsad mahlukatan, kecuali setelah jasadnya itu sudah tercipta secara sempurna. Wa idza kamulat khalqatuha, maka setelah sempurna penciptaan badan, nufikha fisur, maka ditiuplah sangkakala itu. Jadi badannya dicipta dulu oleh Allah, maka setelah tercipta badan-badan orang itu baru ditiup. Fa'u'idatil arwah ila ajsadiha, maka kembalilah ruh-ruh itu pada jasadnya. Wa fi qawli tu'adul arwah ilal ajsad, perkataan beliau bahwa ruh itu kembali ke jasad, dalilun ala annal bi'sa i'adatun, bahwa yang namanya hari kebangkitan itu adalah hari pengembalian. Walaisa tajdidan, bukan ciptaan baru. Tapi ya badan yang dulu pernah dicipta. Ada yang disebut dzanab, pada setiap orang itu ada dzanab. Dzanab itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu tulang ekor. Jadi pada setiap manusia punya tulang ekor yang itu nanti sebagai wakil dari jasadnya, dan itu nanti ditumbuhkan oleh Allah badan orang itu dari itu. Nggak bisa hancur sampai hari ditiupkannya sangkakala. Bal huwa i'adatun lima zala watahawwala, lama zala watahawwala. Bahkan ini merupakan pengembalian setelah jasad itu hancur, atau setelah jasad itu berubah jadi tanah. Fa innal jasada, karena jasad yatahawwalu ila turabin, dikembalikan dulu oleh Allah menjadi debu, menjadi tanah. Wal idhamu takunu ramiman, demikian juga tulang-tulang sudah menjadi tanah. Nah, kalau di sini abu ya, kecuali tadi dzanab tadi. Yajma'allahu ta'ala hadzal mutafarraqa atau mutafarraqu, maka dikumpulkan oleh Allah suatu tadi yang sudah jadi tanah, yang sudah tercerai-berai. Nah, mungkin kuburannya kena gusur, nah sehingga sudah tercerai-berai, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta yakunal jasad, sampai jadi badan lagi. Jadi badan-badan yang dulu pernah ada itu dikumpulkan lagi. Fatu'adul arwah ila ajsadiha, sehingga kembalilah ruhnya itu ke jasadnya yang dulu pernah ada. Nah, wa amaman za'ama, adapun orang yang meyakini bi annal ajsad, bahwa badan itu tuhlaku min hadidin, bahwa badannya itu dicipta dari besi. Min jadidin, ya, dicipta dengan ciptaan baru. Bahwa badannya itu ciptaan baru, bukan badan yang dulu. Fa in hadza za'mun batilun, maka ini adalah keyakinan yang batil.
yuradduhu alkitab was sunnah wal aqlu. Keyakinan ini dibantah oleh Al-Quran, hadis dan akal. Amal kitab adapun Al-Quran, fa innallaha azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang pertama mencipta. Tsumma yu'iduhu, kemudian dikembalikan lagi. Yang sudah dicipta dihancurkan lagi oleh Allah jadi tanah, kemudian dikembalikan lagi. Yu'iduhu artinya dikembalikan lagi. Wa huwa, yang demikian itu ahwanu alaih, sangat mudah bagi Allah. Cuma mengembalikan dari yang enggak ada menjadi ada itu mudah, apalagi cuma mengembalikan. Hai yu'idu zalikal khalqa alladzi yabda'ahu, dikembalikan penciptaan itu yang dulu pernah dimulai. Ini bantahan dari ayat dari Al-Quran. Wa fil hadisil kursi, di dalam hadis kursi disebutkan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, laisa awalul khalqi, bukankah awal penciptaan biahwana alayya min i'adatiha. Nah, justru menciptakan pertama itu tidak lebih sulit, ya, tidak lebih mudah dari mengembalikannya. Artinya mengembalikan lebih mudah daripada mencipta pertama. Fal kullu 'alallah hayyinun, maka semuanya, baik itu mencipta ciptaan pertama maupun mengembalikan, bagi Allah itu ringan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami mulai awal penciptaannya, demikian juga kami mengembalikan. Juga firman-Nya, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah kamu hidup di dunia, setelah itu kamu akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Nah, wa amma sunnah, adapun as-sunnah, faya katsiratun jiddan, banyak sekali penjelasan dari sunnah bahwa yang dibangkitkan itu adalah badan yang dulu pernah dicipta. Haitsu bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menjelaskan, annana sayuhsaruna khufatan wuratan hurlan, bahwa manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak dihitan. Nah, fannasu humul ladzi yuhsaruna wa laysa siwahum, maka manusia yang Rasulullah katakan nanti manusia ini, kita ini nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak dihitan. Yaitu manusia ini, manusia yang sekarang ini, bukan manusia yang lain. Nah, bukan ciptaan manusia lain, tapi ya ini. Wal muhim, kesimpulannya, annal bi'sa i'adatun lil ajsati sabiqah, bahwa hari kebangkitan itu hari dikembalikannya ruh pada jasad yang dulu pernah ada. Nah, walaupun ada yang mengatakan rubama yukalul insanu min kibadis siba, ada kalanya manusia itu dimakan binatang buas. Wa yatahawwalu jismuhu, dan badannya berubah. Alladzi akalahu siba, ketika dimakan oleh binatang buas. Ila tagdiyatin, menjadi kotoran atau menjadi makanan yang sudah hancur. Nah, lihadal akil tahtalitu bidamihi, badannya sudah bercampur dengan darah. Nah, walamihi, demikian bercampur menjadi dagingnya binatang buas, jadi dagingnya singa. Wa ilmuhu, atau menjadi tulangnya si binatang buas.
Dan wa tahruju fi warasihi wa baulihi, dan sisa-sisanya menjadi kotoran dan menjadi kencing. Bagaimana dikembalikan, katanya dikembalikan badannya. Fal jawabu ala dzalika, bagaimana jawabannya? Kata beliau, al jawabu annal amra hayyinun 'ala Allah. Urusannya gampang bagi Allah. Yaqul, Allah tinggal mengatakan apa? Kun. Jadilah. Kalau kita bikin pisang goreng aja, ya nggak bisa masih ngomong kun dari pagi sampai malam, nggak akan jadi. Ya. Karena Allah maha teknologi. Watakumu al-qiyamatu, maka berdirilah atau terjadilah kiamat, allati akhbarallahu biha fi kitabihi, sebagaimana oleh Allah dikabarkan pada hari kiamat, di dalam kitabnya tentang kejadian hari kiamat ini. Wa ala lisani rasulihi, dan dia melalui lisan rasulnya. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimun, demikian juga muslimun sepakat bahwa kiamat itu pasti terjadi berdasarkan tiga ini: kitabullah, sunnah Nabi, dan ijma'. Wa hadhihi salasatu anwa'in minal adillah, inilah tiga dalil tentang terjadinya hari kiamat: kitabullah, wa sunnati rasulihi, wa ijma'ul muslimin. Wa amma kitabullah azza wa jal faqad akkada Allahu ta'ala fi kitabihi, Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran tentang kiamat ini. Wa dzakarahu Allahu azza wa jal bi awsafin azimatin, Allah terangkan tentang kejadian kiamat itu dengan sifat atau kejadian yang sangat mengerikan. Tujibul khaufu wal istidadu laha. Ayat-ayatnya ini kalau diterangkan itu bisa menyebabkan timbul rasa takut pada orang yang membaca ayat-ayatnya ini. Misalkan hatinya memang hati yang lunak, hati yang lembut. Kalau hatinya keras itu susah. Setelah muncul rasa takut dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, pasti orang itu akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya, dimulai dari kematiannya, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Demikian juga orang yang paling cerdas, kata Allah, kata Rasulullah, al-aqyasu hum aktsaruhum lil mauti dzikra, orang paling cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematiannya, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya. Nah, itu orang cerdas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas. Di sini sudah tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini akan dialami oleh seluruh manusia apapun agamanya. Ittaqu rabbakum. Di sini juga takutlah kepada Rabb kalian, pencipta kalian, yang memiliki kalian, yang mencukupi kalian. Itu makna Rabb. Juga Allah tidak mengatakan ittaqullah. Ya, ini artinya lebih umum lagi daripada seruan hanya kepada mukminin, muslimin.
Inna zalzalatas saati, bahwa goncangnya hari kiamat, kegoncangan hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang sangat mengerikan. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin, pada hari itu kamu lihat orang-orang yang hamil itu menggugurkan kandungannya. Amma ardo'at, dari apa yang dikandungnya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, setiap orang yang hamil itu, semua yang hamil itu menggugurkan, melahirkan karena dahsyatnya. Walaupun sekarang misalnya ibu hamil suruh, kemudian terjadi kegentingan, misalnya gempa atau apa, panik dia laris, nggak tahu apa yang terjadi, lari sekuat-kuatnya, seringnya gugur itu. Nah, wataronna sesukara, dan kamu lihat manusia seperti mabuk. Namanya mabuk itu tidak tahu harus bagaimana. Dia lari terus, larinya kemana, mau yang dituju mana, apa yang dituju. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk. Tidak mabuk, tapi mereka semua lari, yang dari barat ke timur, yang di timur ke barat. Mau kemana, tidak ngurus orang sudah. Semburat, bahasa Jawanya semburat, tanpa arah. Walakin azab Allahi syadidun. Tapi kenapa manusia seperti itu? Karena azab Allah di sini dikatakan bahwa kejadian hari kiamat itu termasuk azab, siksa. Nah, siksa yang dahsyat. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan al-haqqah. Mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kita lihat di artinya ya. Surat ayat 1 ya. Al-haqqah artinya di sini hari kiamat pasti datang. Mal-haqqah, apakah hari al-haqqah itu? Wa ma adraka mal-haqqah, tahukah kamu apa al-haqqah? Di sini diulang-ulang oleh Allah untuk menggugah kesadaran agar difahami betul akan terjadinya al-haqqah. Kalau sudah sadar betul dalam hatinya, agar mempersiapkan diri untuk menghadapi. Orang itu siap nggak siap pasti menghadapinya, ya. Pasti akan dihadapkan pada perkara yang sangat besar ini. Maka tidak ada pilihan ketika sekarang ini kecuali untuk apa? Mempersiapkan dirinya. Wa qala ta'ala al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Sama ya, al-qari'ah juga hari kiamat artinya, nama lain. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Di antaranya ini al-qari'ah, apa al-haqqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Surat apa ini? Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah
Ini. Al-Qaryah, kalau tadi pasti datang, al-haqqah itu kiamat pasti datang. Yang di sini hari kiamat yang menggetarkan. Apakah al-qaryah itu mal-qaryah wa ma adraka mal-qaryah? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, nggak tahu arah kemana. Nah, kebingungan. Kita lihat laron. Wa yakunul jibal kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, ringan. Bukan ringan itu. Gunung ya gunung berat. Tetapi kok kayak bulu karena dahsyatnya kejadian. Nah, apalagi manusia, gunung yang demikian dahsyatnya, demikian beratnya, itu pun kayak bulu. Nah, ini juga semua kejadian hari kiamat pasti oleh Allah digambarkan dalam bentuk gambar yang mengerikan. Dan siapa pelakunya nanti? Kita-kita ini pasti menghadapinya. Nah. Wal awsafu laha fil Qur'ani katsiratun. Sifat hari kiamat itu di Al-Qur'an banyak. Kulluha muru'atun wa mukhawwafatun. Semua menakutkan dan mengerikan. Li'annaha azimatun, karena kiamat itu kejadian yang sangat besar. Kejadian yang sangat dahsyat. Bukan hanya gempa-gempa yang pernah kita lihat lokal seperti itu. Itu pun kita mungkin tidak pernah lihat sendiri dahsyatnya. Tapi ini gunung yang demikian kokoh itu bisa lepas dan terbang kayak bulu. Wa idza lam nu'min biha, kalau kita sampai tidak beriman dengan hari kiamat, falan na'mala laha, pasti orang itu tidak akan beramal, tidak akan mempersiapkan dirinya. Artinya sejauh mana orang itu beramal tergantung sejauh mana tingkat keimanan terhadap hari yang mengerikan ini. Idla yumkin lil insan, karena tidak mungkin manusia an ma'mala lahal yaum hatta yu'minu bihi, karena manusia tidak mungkin beramal untuk menghadapi hari itu kalau dia tidak beriman. Kalau dia mempeng, rajin beriman, meningkatkan iman dan takwanya, ini sebabnya, dorongannya. Makanya selalu diulang, maka yu'minu billah wal yaumil akhir mesti. Padahal rukun iman itu 6. Tapi oleh Rasulullah langsung diambil yang pertama dan yang kedua, yang terakhir. Yang kelima ini hari akhir. Wa hatta yadhkura lahu awsafuhu allati tujibul amal laha li hadhil yaum. Sampai di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat yang mendorong atau menjadikan manusia itu pasti mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Wa mas-sunnatu, adapun sunnah tentang terjadinya hari kiamat, fal ahaditsu fi dzalika fi dzikril kiamati katsiratun. Hadis banyak yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Bayyana Rasul alaihi salatu wassalam ma yakunu fiha. Rasulullah menjelaskan bagaimana kejadiannya. Kama sayati insyaallah fi dzikril haud wasirat wal kitab wa ghairu dzalika mimma bayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dirinci, yaitu ketika Rasul menjelaskan tentang haud, telaga, tentang sirat, tentang catatan dan lain sebagainya. Amal ijma', adapun ijma' huwa anna usas, ijma' ini dalil ketiga. Faqad ajma'al muslimin ijma' sepakat ijma'an qat'iyan, dengan ijma' yang pasti,
alal iman, meyakini biyaumil kiamah, pasti terjadi hari kiamat. Bagi orang yang di dunia ini tidak bermasalah dengan iman dan takwanya, nanti di alam barzah tidak ada masalah. Demikian juga di mahsyar pada hari kiamat tidak masalah. Tapi kalau di dunia ini hidupnya penuh masalah, wah itu ya masalah terus. Nah, walihada kana man angkarahu, dari itu barang siapa yang mengingkari hari kiamat, bahwa kafirun, pasti dia, maka dia adalah orang kafir. Illa idza kana ghoriban anil Islam wa jahilan, kecuali orangnya gharib, asing, nggak pernah dengar Islam. Tapi ini jarang di mana ada orang kayak gini. Sepelosok-pelosoknya sekarang masih ada HP yang terjangkau sinyal. Wa innahu yu'arraf, kalau ada orang asing nggak dengar Islam, maka dia harus diberitahu. Artinya jangan langsung dibilang kafir. In asarra, kalau dia tetap bersikukuh anal ingkar, mengingkari kejadian kiamat setelah diterangkan bahwa kafirun, maka dia termasuk kafir. Wa huna naun rabi, di sana juga ada dalil keempat minal adillah, bahwa al-kutubus samawiyah, yaitu kitab-kitab samawiyah. Nah, kitab samawiyah itu mulai dari suhuf, ya, suhufnya Nabi Ibrahim, Musa, ada Zabur, ada Taurat, Injil, Al-Quran. Itu namanya kutub as-samawiyah. Haitsu ittafaqat, semua kitab-kitab samawiyah itu sepakat ala isbatil yaumil akhir, tentang kejadian hari akhir, terjadinya hari kiamat. Walihada kana al-yahudu wan nasara, sehingga orang Yahudi dan Nasara yu'minuna bidzalika, mengimani adanya hari kiamat. Wa hatta al-an, sampai sekarang mereka yang tidak masuk Islam, orang Yahudi Nasrani itu tetap meyakini adanya hari kiamat. Walihada tasma'unahum yaqulun, sehingga kamu dengar mereka mengatakan fulan almarhum. Orang Yahudi, orang Nasrani masih mengatakan almarhum, au rahimahullah. Nah, au ma asbadzalika. Kenapa dia mengatakan semoga Allah merahmati? Mimma yadullu ala annahum yu'minuna bil yaumil akhir ila yaumina hadza. Sampai hari kita ini semua meyakini. Summa naul khamis, ada dalil kelima, wa huwa al-aqlu, yaitu akal. Secara akal. Wa wajhu dzalika, di mana di akal yang menjelaskan bahwa kiamat terjadi. Annahu law lam yakun hadzal yaum. Secara akal, kalau hari kiamat tidak terjadi, lakana ijadul khalaiki abasan, berarti penciptaan makhluk itu sia-sia. Sia-sia. Wallahu azza wa jal munazzahun anil abasi. Dan Allah itu sifatnya bersih dari kesia-siaan. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Famal hikmatu min qaumin yuhlakuna. Apa tujuan Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia? Wa yu'marun, apa hikmah Allah memerintah? Apa hikmah wa yunhauna, apa hikmah Allah melarang? Wa yulzamun bima yulzamun, memerintah begini. Nah, kemudian dianjurkan, Allah menganjurkan apa yang dianjurkan oleh Allah. Tsumma yamutun, kemudian mereka mati, wala hisab, tanpa dihisab, wala iqab, tanpa diiqab. Nah, ini tidak hikmah, tidak masuk akal. Nah, sehingga yang jahat akan tetap jahat, nanti dia nggak ada balasan. Nah, sholat juga ngapain sholat? Mati ya mati, itu jadi debu.
maka dia akan sembrono, akan meremehkan, bisa-bisa tidak menjalani perintah dan tidak meninggalkan larangan. Walihadza qala Allah, dari itu Allah mengatakan, afasibtum, apakah kalian mengira atau meyakini, annama khalaqnakum abasa, bahwa kalian dicipta sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian meyakini kalian tidak akan kembali pada kami? Pasti setiap kita akan menghadap Allah Azza wa Jal. Fata'alallahul malikul haq, maka maha suci Allah, pencipta yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Rabbul arsil karim, nah, pemilik ars yang mulia. Juga firman-Nya, innalladzi farada 'alaikal qur'anu laraduka ila ma'ad, sesungguhnya yang telah mewajibkan kepadamu Al-Quran pasti akan mengembalikan kamu kepada tempat kembalinya. Nah, bagaimana Al-Quran harus dibaca, dipelajari, dan diamalkan? Bagaimana amal harus dikerjakan? Tsumma la yakunu hunaka ma'ad, kemudian tidak ada balasan. Untuk apa? Nah, nuhasibu ala ma nafadna, maka kita pasti akan dihisab dari apa yang telah kita amalkan, kita perbuat. Min hadzal Qur'an alladzi farada alaina, yang sudah terangkan semua itu di dalam Al-Qur'an. Fasarat anwa'ul adillati ala thubutil yaum akhar khamsatun, sehingga sampai sini pembahasannya 5 dalil akan terjadinya apa? Hari kiamat. Insyaallah perkara kedua, apa yang terjadi pada hari kiamat, kita baca pertemuan berikutnya. Kata beliau, al-amru tsani, masalah kedua, mimma yakunu fil qiyamah, apa yang terjadi pada hari kiamat. Ini fayakumun nasu min kuburihim, maka manusia bangkit dari kuburnya, di Rabbil alamin, untuk menghadap Allah, hufatan uratan wurlan, bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan tidak dihitan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah semangat kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya, dan semoga Allah menolong kita menghadapi beratnya hari kiamat ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.